kurang lebih seperti itu. Saya mencari animasi karena ini kan kelas 2 SD, sehingga siswa menyenangi gambar-gambar yang berbau animasi atau kartun. Itu saya lanjut. Setelah itu melakukan pretest, yaitu maksudnya dua ini ya, satu dua. Yang menanya ada dua, apa itu gerakan berlari. Nah, nanti siapa yang menjawab silakan menyalakan speakernya. Dan yang kedua, apakah manfaat berlari untuk tubuh. Dan nanti saya lempar-lempar apakah jawaban si A benar anak-anak, dan mungkin nanti siswa yang lain menjawab dan bisa menambahi. Nah, ini termasuk link pembelajaran ya Pak. Dan nanti saya masuk biar anak-anak tahu cara masuk ngeklik dan pembelajaran tersebut. Ini termasuk pembelajaran, video pembelajaran. Nah, setelah mengamati siswa nanti ada pertanyaan dari siswa yang saya pancing dari video tersebut. Nah, terus lanjut ke materi. Nah, dan materi ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Di sini saya kasih hyperlink sehingga yang pertama bisa lari langkah pendek. Saya klik. Oh, maaf. Klik, langsung muncul di lari dengan langkah pendek. Terus lanjut di klik lagi, muncul untuk penjelasannya seperti itu. Setelah saya menjelaskan ini lari pendek bla 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 bla, saya kembali lagi ke home tadi. Ini ada Google. Nah, ke materi lagi, lanjut ke materi kedua yaitu lari langkah panjang. Saya klik. Nah, gambarnya seperti ini. Nanti siswa bisa menjelaskan bagaimana langkahnya, perbedaan dari yang pertama tadi. Terus penjelasannya di slide keduanya. Setelah saya menjelaskan, kembali lagi ke materi, ke home. Terus lanjut ke materi ketiga, lari melewati rintangan. Saya klik. Nah, terus ini ada gambar lari melewati rintangan. Ini hula hoop bisa, ini bisa ban juga bisa. Terus saya klik. Nah, dan muncul penjelasannya. Setelah saya menjelaskan, nanti langsung ke home lagi dan menjelaskan lari bolak-balik yaitu materi keempat. Langsung muncul gambar, saya klik lagi. Sebenarnya kliknya langkah baiknya ada panahnya, tapi belum. Ini. Lanjut. Karena ini materi terakhir, saya tidak kasih home atau gambar rumah, jadi langsung next. Nah, ini link di Google Classroom, nanti pembagian tugas yang saya kirimkan di Google Classroom tersebut melalui fitur Google Form. Nah, selanjutnya penutupan. Ini sebenarnya ada tanya menanya di sini, cuma slide-nya masih belum saya buat. Mungkin itu dari saya, Pak. Oke, terima kasih Pak Ilyas. Silakan, ada yang mau memberikan saran kepada Pak Ilyas dulu dari teman-teman. Oke, silakan.
Iya Pak, silakan monggo. Terima Oke, kasih. terima kasih. Silahkan Pak Ilyas, ada yang mau dikomentari dulu? Ya, ini mungkin saya masih belum bisa menyesuaikan Pak ya antara ini kan kelas 2. Kemarin itu saya kelas 6 saja, kelas 6 dan 5, kelas 5, kelas atas, sehingga eh, anggapan saya masih bisa baca gitu loh, udah bisa menyesuaikan. Ternyata dapat masukan dari Pak Arif juga, benar juga. Terima kasih atas masukannya. Oke, silakan yang lainnya. Saya Pak. Oke, silakan Pak. Eh ini Pak Ilyas, pertama mungkin Bapak yang secara tampilan keseluruhan sudah mencakup ya Pak ya. TPACK-nya sudah ada, kemudian tombol navigatornya sudah ada dan yang lain sudah ada. Cuman di sini Pak, mungkin Bapak kelupaan menambahkan tujuan pembelajarannya Pak. Tujuan pembelajarannya saya lihat belum ada. Kemudian tadi yang di video pembelajaran Pak, ini kan yang Bapak ajar anak kelas 2 SD, anak kelas 2 SD ya. Alangkah lebih baiknya langsung Bapak putarkan videonya saja, karena kalau Bapak tambahkan link lagi jadi repot Pak, karena anak 2 SD ini kan gimana ya, tahapnya masih tahap dasar Pak. Untuk mengerjakan suatu yang rumit itu kan membutuhkan proses yang agak lama. Bisa sih, cuman saya rasa agak lama Pak. Bertanya lagi ke orang tuanya kan jadi makan waktu. Jadi alangkah baiknya di video pembelajaran tadi, video yang mengamati itu Bapak tinggal tampilkan saja videonya, nanti diklik kan mereka langsung mengamati di situ saja Pak. Oke Pak, mungkin yang lainnya eh, LKPD-nya belum ada Pak. Mungkin LKPD yang sederhana, bentuk apa di situ kan bisa Bapak eh, tambahkan mungkin ya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hasan. Yang lainnya Bapak dan Ibu silahkan. Pak Taufik, Bu Septi. Ada, silahkan. Ya Pak. Ya, ya.
Baik. Ya, sharing saja ya Pak Ari. Untuk selama ini saya mengajar, ya apa yang dikatakan Pak Arif itu benar Pak, seperti itu. Jadi siswanya, apalagi saya di desa kan, ini di desa, tak bandingkan sama yang di kota. Saudara saya sekelas gitu itu orang tuanya itu support, jadi ada apapun teknologi bisa beli gitu loh. Misalkan HP-nya kurang baik untuk pembelajaran, jadi di upgrade atau beli. Kalau di sini ya sudah nggak bisa ya nggak bisa. Cuma saya mencoba di PPG ini kan seidealnya gitu loh Pak. Jadi seperti itu. Kalau kenyataannya sebenarnya ya apa yang dikatakan Pak Arif itu benar. Jadi anak-anaknya di kelas saja, pas tatap muka saja motivasi anak kurang gitu loh, apalagi daring. Ya seperti itu Pak. Jadi kadang saya untuk saat ini itu lebih baik efektif ya, efektifnya itu lewat WA Pak. Jadi ada akun pembelajaran, sama pemerintah kan dikasih akun pembelajaran itu gratis, ada kuotanya juga. Nah, dan di situ saya ngasih tugas Google Form, kadang itu yang buka itu sedikit Pak, jadi percuma saya gitu. Jadi akhirnya pembelajaran itu lewat grup WA kadang, kalau selama ini saya pas pandemi ini seperti itu Pak Arif. Oke, silakan yang lain. Saya Pak, kepada Pak Ilyas dan Pak Gofur juga ini. Jadi tadi menyambung sharing tentang belajar di masa pandemi, apalagi di sekolah dasar ya. Ya memang untuk belajar itu lebih efektif itu memang efektifnya itu menggunakan. Jadi untuk kita menggunakan ini virtual meets ini menggunakan PowerPoint berarti menjadi sesuatu hal yang baru ya. Ya mudah-mudahan ya bisa lancar lagi lah, karena ini menjadi sesuatu hal yang baru untuk mereka nantinya. Ya terbiasa dengan grup WA, hanya menunggu tugas yang di grup. Ya itu jadi menjadi tantangan lagi buat kita bagaimana agar berhasil nanti bisa menggunakan media pembelajaran melalui virtual melalui Vicon ini, melalui PowerPoint. Saya kira cuma saya loh Pak yang dari Sulawesi. Ternyata di Jawa gitu ya. Oke, siap-siap, lanjut Pak, semangat untuk kita bersemua. Silakan, ada lagi Bapak dan Ibu. Bu Septi, Pak Taufik, silahkan. Sudah senang Ya, masuk baik, dalam bicara ini. Ayo. Ya, terima kasih. Pak Ilyas. Ya, Pak Ilyas. Ya, Bu Vita, monggo. Iya. Saya mau menanyakan, ini kan pemberian PPT untuk kelas SD ya Pak ya. Nah, sebelumnya sudah pernah diterapkan belum Pak Ilyas? Kalau untuk kelas 2 ya, kemarin kan Pak Ilyas presentasi waktu peer teaching kelas berapa ya? Kelas atas Bu, kelas 5. Ya. Kalau untuk pemberiannya untuk kelas 2 memang sudah bisa ya Pak ya? Sudah pernah? Tidak pernah ya Pak? Saya rasa tatap muka mungkin masih bisa Bu, tapi kalau daring masih belum ini. Belum tahu ya, belum coba soalnya. Iya. Tapi dari siswanya sendiri untuk gadget sudah ada ya Pak ya? Gadget masing-masing orang tua itu sudah masuk di grup masing-masing, jadi komunikasinya lewat situ. Ya, terima kasih Pak Ilyas. Ya, sama-sama. Pak Taufik, silakan, terakhir. Ya Pak, kalau dari saya sih Pak, sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Arif bagaimana
pembelajaran, susahnya pembelajaran untuk anak-anak kelas bawah, kelas 1, kelas 2, karena ya itu rasa ingin bermainnya lebih tinggi. Jadi untuk pembelajaran daring saya rasa sangat susah ya ketika melalui gimmick, karena konsentrasinya mereka masih sangat kurang karena lebih ingin bermain. Jadi mungkin untuk pembelajaran daring untuk kelas 2 mungkin lebih banyak kita kasih permainan, video-video permainan, games agar mereka tidak cepat bosan begitu ketika mengikuti pembelajaran. Saya rasa itu saja, Pak. Terima kasih banyak. Pak Ilyas mau diklarifikasi dulu, silahkan. Ya, terima kasih masukannya Pak Taufik untuk video bermain ya. Video bermain ya bagus. Juga saya masih belum bisa bayangkan gimana caranya untuk mempraktekkan daring dengan menyisipkan materi-materi yang apa dikatakan Pak Taufik tadi. Itu mungkin bisa kita sharing ya nanti jika menemukan solusinya bisa dibagi. Ya itu saya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya sedikit bercerita saja ya. Gini, kalau kita ngajar kelas bawah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya khususnya, itu mereka nggak bisa depan laptop 10 menit itu hilang langsung. Akhirnya yang nangkring depan laptop adalah bapak ibunya. Itu udah nggak aneh. Itu udah nggak aneh. Di rumah ya ada orang tua yang ke saya, Pak Ridwan ini gimana anak saya nggak mau belajar. Loh kenapa Bu? Iya kalau lihat HP 10 menit 15 menit itu dari laptop ngilang langsung lari-lari main katanya. Nah itu menunjukkan bahwa anak SD itu senangnya bermain bukan diem. Nggak bisa itu Bapak dan Ibu. Makanya disampaikan Bapak dan Ibu ya sudah tepat, benar itu. Nah sekarang kalau Bapak dan Ibu buat PowerPoint-nya yang biasa, video yang biasa, ya makin cepat ngilangnya. Bisa jadi 5 menit langsung hilang itu. Nah oleh karena itu makanya setidaknya kita berusaha dengan tampilan video PowerPoint-nya menarik. Ya lagu-lagunya yang anak-anak betul tadi. Guli-guli-guli, ram-tam-tam, atau pokoknya apapun yang ada animasi sehingga mereka menonton. Tetapi secara tidak langsung kita sedang belajar gitu. Nah, makanya di sini pentingnya kreatif thinking dari Bapak dan Ibu. Nah, itu untuk gejala-gejala anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kayak gitu. Nah, kan Bapak Ibu mungkin bisa lihat anak TK kalau sekarang Zoom. Ya Allah, saya ada tetangga yang bilang kayak gini. Saya lebih baik nggak sekolah. TK kok Zoom katanya gitu. Lebih baik saya nggak sekolah, nggak saya daftarkan sekolah. Terus apa yang Ibu lakukan? Saya masukkan ke eskul. Jadi dia itu ikut eskul bela diri, renang kayak gitunya aja. Loh tujuannya kenapa Bu nggak mau sekolah? Yang penting anak saya bisa bersosialisasi. TK itu untuk bersosialisasi dan bermain. Nah, sekarang anak kecil sudah diajari daring seperti ini. Gak nyambung Pak, anak saya malah bisa rusak nantinya main HP terus. Kan ada fenomena setelah belajar itu mah, ayah HP-nya pinjam, lihat video, nonton video, udah hancur itu generasi kita. Ya. Anak SD itu kalau Bapak lihat riset World Class University, ya, sampai usia 12 tahun itu maksimalnya 20 menit loh lihat HP. Sekarang belajar daring 30 menit itu sudah merusak itu loh hasil penelitian, kecanduan.
rusak mata dari awal. Ya. Yang dilihat itu kan belum tentu benar. Nah, bahaya. Oleh karena itu, ya kita harus pandai-pandai juga merayu orang tua untuk membimbing, mendampingi anak-anak melakukan aktivitas fisik. Ya misalnya seperti tadi video itu dikirimkan ke ibunya, ayo suruh praktek bareng tuh. Kakaknya, mbaknya, masnya, ibunya, anaknya bareng-bareng. Jadi sehatnya bareng-bareng. Gitu. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya gimana caranya agar anak SD tetap melakukan aktivitas fisik. Yang paling parah lagi kalau HP-nya di rumah cuma satu. Ya dipakai bapaknya, dipakai ibunya, dipakai anaknya sekolah. Itu yang paling repot. Ada lagi yang punya HP tapi nggak bisa memutar video. Karena HP-nya hanya bisa nerima SMS, melakukan SMS, dan terima telepon. Itu kan kasihan juga Bapak dan Ibu, anak SD berhak mendapatkan pendidikan. Ya, tapi gimana ini? Anak ini nggak dapat apa-apa. Nah makanya daring itu banyak lemahnya. Banyak lemahnya. Akhirnya banyak yang berkorban itu visiting home. Jadi dikumpulkan di rumah siapa, 4 orang, 6 orang, penjas bareng. Nah itu pengorbanan Bapak Ibu guru. Kan kalau ngajar yang sekarang itu per zonasi ya. Jadi ya nggak jauh-jauh, paling jarak 15 menit atau 20 menit mungkin dari sekolahnya, rumahnya siswa. Ya kita kumpulkan. Nah gitu yang dilakukan di daerah saya. Sehingga anak yang memang keterbatasan, bukan anak sebenarnya, orang tuanya yang tidak memiliki gadget, gawai seperti itu tetap bisa terlaksanakan proses pembelajarannya. Ya proses pembelajarannya. Nah jadi itu kendalanya. Oleh karena itu Pak Ilya, siapapun yang ngajar di kelas bawah, gimana caranya harus menarik. Ya harus menarik pakai animasi, jangan pakai gambar orang. Pakai animasi aja nggak apa-apa. Pasti mereka senang. Ih lucu gambarnya, gitu misalnya gitu ya. Kan senang anak itu kalau sudah seperti itu, menandakan bahwa anak itu senang. Begitu Bapak dan Ibu, jadi tetap semangat. Ya jadi kalau kita ngajar kelas bawah itu kelakuan kita harus sama kayak kelas bawah. Gak boleh nih, usia saya kan 24. Ya karakter saya 24, salah. Ngajar SD itu kita harus ke kayak anak SD-SD-an. Ya kita harus gabung dengan mereka. Nah, begitu silakan, ada yang mau ditanyakan, satu pertanyaan saja. Saya Pak izin bertanya Pak. Oke silakan Pak. Terima kasih Pak. Ini terkait yang Bapak bahas tadi, terkait dengan home visiting. Itu kan kita ketika melaksanakan home visiting atau mengumpulkan satu tempat beberapa peserta didik untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, istilah begini Pak, kita kan ini kan programnya daring. Ketika kita melakukan home visiting itu kan bisa dikategorikan luring Pak. Terkait dengan rancangan pembelajaran Pak, apakah yang digunakan ini tetap daring atau luring Pak? Ketika kita menyiapkan pembelajaran daring, tapi karena terkendala dan lain hal, kita harus melaksanakan home visit atau mengumpulkan peserta didik secara langsung. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Azhar. Jawabannya daring apa luring? Jawabannya adalah blended learning Pak. PJOK hari Senin jam 7. Pak Azhar nggak bisa tuh ngajar jam 7. Datang jam berapapun, yang penting anak melakukan aktivitas fisik. Blended learning itu kan gitu. Nah, yang mereka bisa menggunakan online ya online saja. Tapi yang nggak bisa ya kumpulkan Pak. Jangan sampai kita pilih kasih. Yang bisa online dia dapat ilmu, yang nggak bisa online dia nggak dapat apa-apa. Yang salahnya siapa? Ya. Mau nggak mau sekolah itu harus memfasilitasi seperti itu. Nah oleh karena itu, jadi orang-orang yang mohon maaf,
yang belum mampu membeli HP, yang nggak punya, yang bapak ibunya kerja dari pagi gitu. Kan itu kasihan orang-orang seperti itu kalau nggak diperhatikan. Ya kumpulkan, Pak. Boleh, ya, waktunya terbatas ini 30 menit. Mereka beraktivitas selesai, sisanya dikasih tugas lagi. Nanti kalau udah ada ibu dan bapaknya, lakukan lagi gerakan ini ya. Nih, HP Bapak, silahkan dilihat videonya seperti ini ya. Iya, kan kalau yang nggak punya nggak ngerti cara bukanya. Ya pakai HP kita manfaatkan. Seperti ini, seperti ini. Dah. Nanti praktekannya nunggu Bapak dan Ibu. Misalnya gitu. Atau kita buat medianya melalui poster, melalui flyer atau apa. Kasihkan. Nanti dia praktekkan. Jadi sama-sama siswa menggunakan daring atau luring, walaupun terbatas bisa tetap belajar. Nah itu pengorbanan seperti itu. Coba Bapak Ibu data siswa Bapak dan Ibu. Apakah bisa online semua? Bisa, alhamdulillah. Nggak bisa Pak. Jalan keluarnya apa? Nggak bisa. Apakah Bapak Ibu nggak ngajar ke anak itu? Berdosa Pak. Saya kalau ngajar hari ini nih misalnya, Pak mohon maaf saya tidak bisa kuliah, masih terkendala sinyal. Oke, yang terkendala sinyal itu saya out, cari waktu luang, langsung diskusi jam berapa. Kalau nggak saya buat lagi, kita ketemu jam 4 bagi yang hari ini nggak hadir. Bagi hari ini yang nggak punya kuota, bagi hari ini terkendala sinyal, saya buka room lagi. Karena tanggung jawab saya itu untuk memberikan pengalaman, belajar, dan praktek di lapangan tanggung jawab saya. Itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita terlalu saklek dalam dunia pendidikan, ya kasihan. Sedangkan masa pandemi ini masa banyak kekurangan dan keterbatasan. Itu Pak Zar. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya izin, ada yang saya mau tanyakan lagi Pak terkait blended learning. Mohon izin kalau bisa Pak saya bertanya lagi, apa perbedaan mendasar antara blended dan hybrid learning Pak? Karena kemarin saya tanyakan ke dosen sebelumnya, tapi belum diberikan jawaban. Saya masih miskonsepsi terkait dengan blended learning dan hybrid learning. Mohon maaf kalau pertanyaannya di luar konteks perkuliahan Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Azhar. Banyak orang itu yang apa ya, kadang-kadang juga salah terkait blended itu apa, hybrid itu apa gitu ya. Gitu maksudnya ya Pak Azhar. Tapi kemarin Pak sudah bertanya kepada Bapak Ibu instruktur, namun belum mungkin belum puas, belum sesuai dengan keinginan Pak Azhar gitu ya. Belum dijawab Pak. Oh belum dijawab. Oke, saya juga mungkin kalau nggak maksimal nanti akan saya lengkapi. Tapi begini Pak Azhar, Bapak Ibu yang lain, hybrid dan blended learning. Blended itu pada dasarnya itu gabungan Bapak dan Ibu. Pembelajaran yang dilakukan secara tatap maya dan secara virtual. Nah, blended learning ini sebuah kombinasi pengajarannya yang secara langsung face to face dan pengajaran online. Itu blended Bapak dan Ibu. Nah, tapi lebih dari itu adanya interaksi sosial atau blended learning. Nah, contoh gini Pak Azhar, ketika blended itu kan waktunya bebas Pak, boleh dilakukannya tidak sesuai dengan jam. Tadi seperti saya bilang PJOK, misalnya pagi, yang kelas karena praktek di lapangan, ada juga yang di rumah. Nah, jadi gini, yang namanya blended learning
Azhar ngajar PJOK jam 7. Ya, jam 7, Pak. Nah, yang di rumah itu bisa langsung melihat apa yang Pak Azhar ajarkan kepada siswa-siswi di sekolah. Jadi kan belajar itu bisa boleh langsung secara langsung, boleh juga secara online. Nah, yang secara langsung karena kita bertatap mukanya face to face secara nyata, di situ kan terjadi interaksi, Pak. Ya walaupun melalui online juga terjadi interaksi, tapi kan secara tidak langsung. Dia harus menulis pada kolom chat box, terus juga gurunya tidak bisa mengawasi dan mengamati dan tidak bisa mengontrol secara langsung. Itu blended. Kalau hybrid itu pembelajaran yang menggabungkan pendekatan dalam pembelajaran, yaitu tatap muka, terus ada yang berbasis ICT atau komputer, dan ada juga yang berbasis online. Jadi ada yang bisa ketemu gini, Pak. Kalau kita praktek gini, Pak Azhar ada yang ngajar, ada juga orang yang melihat, ada juga yang tanpa harus melihat hanya mengerjakan modul saja. Itu hybrid gitu, Pak. Jadi nggak harus ketemu. Misal gini, Pak Ridwan, saya mohon izin besok tidak bisa mengikuti Google Meet ya. Tapi Pak Azhar itu saya kasih modulnya, Pak. Pak Azhar besok materinya ini, silakan pelajari sendiri, kerjakan. Nah, yang tatap muka dengan saya juga sama. Saya kasih tugas yang sama, bedanya yang tatap muka dengan saya itu langsung bertanya. Karena Pak Azhar nggak bisa, akhirnya Pak Azhar hanya mengerjakan modul saja. Nah, hybrid ini biasanya digunakan oleh para mahasiswa yang ketika sedang TC. Jadi karena TC itu latihannya seminggu hari 3 kali, maka nggak bisa. Waktunya untuk kuliah nggak bisa. Akhirnya kita hanya ngasih LKM, modul untuk dikerjakan oleh atlet tersebut. Jadi tidak harus ketemu secara nyata, secara maya. Ya, di saat dia ada luang ya dia kerjakan. Nah, itu hybrid, bedanya di situ, Pak. Baik, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain ada lagi? Kalau tidak ada, saya akan menampilkan media lagi. Ya. Bapak dan Ibu nanti bisa mengamati ini seperti apa gitu ya, yang disampaikan dalam video ini. Kok bisa seperti itu, nanti nilainya apa, kurangnya apa, Bapak Ibu bisa memberikan komentar, ya, bisa memberikan komentar setelah videonya berakhir. Begitu. Saya coba buka dulu videonya. Berat ini. Nah, ini silakan diamati terkait kegiatan yang ada video ini. Sudah terlihat ya, silahkan.
Oke, itu video yang pertama. Yang terakhir, Bapak Ibu bisa membandingkan antara yang pertama dan yang kedua, manfaat, kelebihan, kekurangannya apa, silahkan dipelajari dulu, nanti kita diskusikan, karena setelah ini kita akan lanjut bahan ajar. Kemarin saya sudah kirim ke Pak Taufik, mohon di-share, jangan sampai belum di-share, itu pedoman yang harus Bapak Ibu buat dalam bahan ajar. Nanti saya akan coba tampilkan bahan ajarnya seperti apa. Nah, berikut video yang kedua, silahkan bisa diamati, barangkali terinspirasi atau pernah melakukan atau gimana pun sesuai.
Oke, Bapak dan Ibu, biar jawabannya to the point, biar berenergi, saya kasih waktu istirahat 5 menit dulu, Bapak Ibu untuk minum dan nyemil. Kita masuk 08.12 ya, biar semangat. Sambil mau peregang. Oke, silahkan. Pak, terima kasih Pak.
Oke, silakan Bapak dan Ibu untuk berkomentar terkait dua video tadi, dilihatnya dari media ya. Silakan. Ya dulu Pak. Azhar, Pak Ilyas dulu silakan. Ya, terima kasih Pak. Gitu kan. Video yang pertama itu yang saya amati, yang pasti safety Pak ya, dimana di situ ada matras atau alas yang empuk, ketika jatuh nggak begitu sakit karena olahraga yang pertama safety. Terus yang kedua dari situ itu banyak usia, kategori usia kalau menurut saya, karena ada yang kecil, ada yang besar. Namun perlakuan untuk usia tersebut sama. Tapi untuk alatnya juga safety, di mana yang loncat-loncat itu menggunakan tali sehingga nggak sakit seperti itu. Terus yang ketiga, walaupun areanya kecil dan siswanya banyak di situ, dibuat sirkuit training sehingga tidak tabrakan antar siswa. Terus yang kedua, itu menurut saya video yang digabung Pak ya, beberapa kelas, karena banyak sekali gerakan-gerakan, kalau satu kelas saja itu kayaknya nggak mungkin kalau menurut saya. Jadi bagus, semua siswa dibuat untuk bergerak. Itu saja dari saya. Terima kasih. Yang lain. Terima kasih Pak Ilyas. Silakan Pak Azhar. Baik Pak, terima kasih. Untuk video pertama, saya lihat di situ Pak, ruangan aktivitas geraknya maksimal, walaupun ruangannya sempit Pak. Yang kemudian kedua, namun di situ saya lihat ini seperti klub Pak, klub bela diri, jadi mungkin program kegiatannya itu lebih ke arah melatih. Kemudian ketiga, untuk video pertama itu peralatannya lebih lengkap. Nah, terkait dengan video kedua, di sini saya lihat penjasnya lebih nampak Pak, karena sosialisasi antar peserta didik itu lebih jelas, lebih akrab, ada permainan yang diciptakan atau dibuat di mana peserta didik saling rangkul dan sebagainya. Kemudian untuk video kedua, walaupun peralatannya sederhana, aktivitas geraknya juga maksimal, dan saya lihat di situ peralatannya hanya alat yang sama Pak, yang lingkar-lingkaran itu, tapi bisa menghasilkan beberapa kegiatan aktivitas fisik yang bervariasi. Namun saya lihat di situ di video kedua masih ada kegiatan yang mengakibatkan ada siswa yang ngantri terlalu panjang dan sebagainya. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih Pak. Oke, terakhir satu orang lagi silakan. Izin saya Pak. Oke, Pak Edi. Iya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi perbedaan tadi dari video yang pertama dan video kedua itu memang benar akan dikatakan oleh Pak Azhar. Kalau video pertama itu lebih menekankan pada kegiatan olahraga, karena kita lihat memang itu sebuah klub olahraga yaitu taekwondo. Meskipun ruangannya agak sempit ya, tapi dia bisa memaksimalkan gerakannya. Terus untuk yang video kedua yang sangat-sangat mencolok tadi dari kegiatannya, yaitu pada video kedua kita bisa lihat mereka saling melakukan kegiatan secara berkelompok. Jadi istilahnya tidak melakukan gerakan sendiri-sendiri. Jadi ada kekompakan yang terjadi pada kegiatan aktivitas yang dilakukan pada video kedua tadi. Meskipun peralatannya hampir sama dengan yang video kedua, tapi mereka diarahkan untuk melakukan kegiatan yang lebih lebih berkelompok lah. Jadi penjasnya sangat dapat sekali daripada yang video pertama tadi. Itu Pak, terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu atas komentarnya. Jadi di video yang pertama itu
Jangan sampai Bapak Ibu punya alasan, lahan saya sempit Pak Ridwan, sehingga saya tidak bisa beraktivitas. Itu loh, lihat lahannya tadi sempitnya seperti apa ruangannya. Pesertanya berapa, aktif semua, safety-nya terjaga. Itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Kenapa? Lihat medianya itu semua dari spon. Ya tadi yang berputar-putar itu spon, kena kaki ya lunak sifatnya. Ya dari kecil sudah diajarkan yang safety. Nah ini khusus untuk kelas-kelas bawah. Memang itu untuk kaitannya olahraga bela diri, ya. Itu kan hanya kita lihat medianya saja, kita tidak lihat bela dirinya, tapi aktivitasnya. Nah, yang kedua, lihat, itu nuansa bermainnya luar biasa. Semua bermain pada materinya adalah kebugaran jasmani. Jadi dia ada melakukan sit up, ada permainan tadi kaki selonjoran, ada kelincahan, ada respon, ada kecepatan, ada kerjasama, dan sebagainya. Banyak aspek yang bisa didapatkan dengan hanya menggunakan 1 atau 2 permainan. Ya, itu Bapak dan Ibu sebagai medianya, lihat ada hula hoop, ada apa yang dari karet, gitu. Menarik sekali. Ketika tadi lahannya panjang, lapangan sekolah ya dia gunakan panjang juga. Tapi ketika permainan ini dia pendek, dia batasi ruang dan tempatnya. Nah harus seperti itu Bapak dan Ibu ketika menjadi guru PJOK kaitannya dengan penggunaan media. Ya. Kira-kira ada yang mau disampaikan terkait penggunaan media? Oke, kalau tidak, saya akan lanjutkan ke materi inti kita, yaitu materi tentang bahan ajar. Kemarin sudah dapat gambar dari Pak Taufik terkait apa saja yang ada di bahan ajar. Sudah Pak. Oke. Mulai hari ini Bapak dan Ibu buat tentang bahan ajar. Besok kan sudah hari Kamis dan hari Jumat. Terakhir itu kita hari Jumat. Dan besok itu setengahnya bahan ajar, setengahnya ke evaluasi penilaian. Dan Jumat full evaluasi penilaian. Jadi saya harapkan Bapak dan Ibu pada siklus 4 ini harus bisa sesuai dengan jadwal. Tapi kalau karakter saya Bapak Ibu buat saja dulu. Benar enggaknya urusan belakangan. Ya. Jadi tolong Bapak dan Ibu pada hari ini buat bahan ajar. Template-nya sudah saya jelaskan, sudah saya sampaikan. Isinya gimana Bapak dan Ibu? Tidak ada ketentuan isinya harus gini. Tidak, yang penting poin-poin yang ada pada bahan ajar itu sudah Bapak Ibu sampaikan. Ya gambarnya, seperti apa, materinya, ya materi yang jelas seperti apa, referensinya, linknya, dan sebagainya. Tapi karena kita sudah sepakati, yaitu menggunakan daring. Jadi jangan lupa bahan ajarnya harus daring. Itu yang pertama. Yang kedua, bahan ajarnya harus hot. Harus ada PPACK, harus ada ICT, dan keterampilan abad 21, yaitu 4C. Critical thinking, creative thinking, communication, and collaboration. Ya, itu jangan lupa Bapak dan Ibu, ya harus ada. Ya, jangan sampai tidak ada. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah mendapatkan dari Pak Taufik, silahkan sekarang Bapak Ibu boleh bertanya dulu seperti apa. Jadi biar Bapak dan Ibu bisa mulai membuat semampunya dulu ya, semampunya sampai besok. Jadi besok kita akan bahas lagi terkait bahan ajar sedikit, lalu dilanjutkan evaluasi penilaian. Oke, silakan Bapak dan Ibu setelah mendapatkan gambar, template, panduan, bahan ajar, silahkan Bapak Ibu mau bertanya. Mohon izin Pak bertanya Pak. Silakan Pak Zaril. Pak Zaril silakan. Terima kasih Pak terkait dengan bahan ajar. Selama ini kan waktu kita dokumen 1 sampai 3 luring dan blading itu bahan ajar yang sudah kita buat juga sudah beberapa kami buat. Pertanyaan saya Pak,
apa perbedaan mendasar bahan ajar ketika pembelajarannya luring dan daring, sedangkan waktu kami membuat bahan ajar luring dan blended itu unsur daring tetap ada Pak, ada linknya, ada referensi videonya. Jadi apakah ada perbedaan mendasar Pak bahan ajar untuk daring? Terima kasih Pak. Oke, yang pertama, tetap perbedaan antara daring dan luring itu dilakukannya di rumah. Jadi misalnya gini, silahkan siswa mempraktekkan gerakan tersebut di rumah dengan video panduan yang telah dibuat pada link di bawah ini. Berarti kan itu daring. Tapi kalau bunyi gini, silahkan lakukan gerakan bawah ini. Nah, itu bisa saja luring. Karena berarti bisa saja di sekolah. Nah, jadi kalimatnya, Bapak dan Ibu, kalau daring itu harus jelas dan spesifik. Seperti kemarin presensi, silahkan mengisi link di bawah ini. Otomatis ini daring. Kalau kalimatnya itu berarti tidak harus ketemu presensinya. Nah, kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa itu daring itu harus kuat, Pak. Harus jelas, satu itu. Kedua, silakan lakukan gerakan tersebut dengan dibimbing atau dipandu atau diawasi oleh orang tua atau kakak Anda. Nah, itu pasti daring, Pak. Nah, kalau silakan lakukan gerakan ini, lah itu yang ngawasi tugasnya Bapak Ibu guru di sekolah kan. Tapi kalau di rumah kan yang ngawasi orang tua, oh berarti ini daring. Nah, isinya sama aja Bapak dan Ibu, untuk luring dan daring itu sama. Yang membedakan adalah penekanannya saja. Kalau yang daring kan tidak dikontrol oleh gurunya. Silakan lakukan aktivitas ini di rumah dengan dibimbing atau diawasi atau dikontrol oleh orang tua dengan melakukan gerakan aktivitas berirama yang telah tersedia pada link di bawah ini. Misal gitu. Nah, di dalam link itu kan ada videonya. Nah, videonya itu di screenshot, Pak. Salah satu gerakan atau apanya di screenshot. Nah, itu videonya. Gitu di bahan ajar. Jadi lengkap dan siswa itu enak melihatnya. Lalu bahan ajar itu untuk per materi ya Bapak, Ibu. Kalau memang Bapak Ibu 2 pertemuan, maka bahan ajar itu untuk 2 pertemuan. Tapi kalau bahan ajar itu 1 pertemuan ya 1 pertemuan. Dilihatnya di mana 1 atau 2 pertemuan dari RPP yang Bapak Ibu buat. Ya, antara RPP, LKPD, media, bahan ajar itu harus sama materinya, jangan lupa. Durasinya juga harus sama, tidak boleh berbeda. Hati-hati Bapak dan Ibu. Ya. Jangan sampai RPP-nya waktunya 2 kali 30, LKPD-nya 3 kali 30, nah itu nggak boleh. Harus sinkron Bapak Ibu antara RPP, LKPD, bahan ajar, media pembelajaran, itu semua harus sinkron sampai nanti terakhir evaluasi penilaian. Begitu Bapak dan Ibu terkait bahan ajar. Besok dipresentasikan. Yang presentasinya saya minta besok Bu Septi untuk bahan ajar dan Pak Arief. Baik, Pak. Oke, silakan mau bertanya. Jawabannya sama, Pak. Kalau di LKPD, Pak Arief menyarankan silakan lakukan gerakan ini dalam waktu misalnya seminggu 3 kali, misalnya gitu ya. Nanti di bahan ajar pun kalimatnya harus sama. Tugasnya adalah membuat rangkaian. Ya nanti di tugas akhir, di bahan ajarnya juga sama membuat rangkaian.
Tunggu, membuat video atau membuat rangkaian gerak dalam bentuk video? Ya. Tugas terstruktur itu tugas yang harus dikumpulkan tapi ada tengah waktunya. Misalnya gini, kan materi pencaksilat satu pertemuan ya Pak? Nah, Pak Arif selaku guru PJOK membuat tugas seperti ini. Silahkan membuat rangkaian gerak pencaksilat dalam bentuk video dengan durasi maksimal 30 menit. Dikumpulkan dalam waktu 1 bulan. Nah, itu tugas terstruktur, Pak. Jadi kita menilai tugasnya itu ya setelah 1 bulan untuk tugas. Tapi kalau untuk nilai ya kalau pencaksilat pada saat itu satu pertemuan ya di akhir pembelajaran itu langsung tes, Pak. Kalau tugas terstruktur. Ya, jadi misalnya Pak Arif tugas terstrukturnya adalah membuat video rangkaian gerak pencaksilat dalam video. Ya nggak apa-apa, seperti itu. Nah, berarti itu dinilainya nanti 1 bulan kemudian. Tapi kalau niatnya Pak Arif nanti penilaian, nah penilaian kan ada penilaiannya ya. Siswa ini kalau yang daring ya, siswa mempraktikkan gerak 8 arah mata angin atau gerakan memukul, gerakan tendangan T. Ya hari itu Pak dinilainya. Tidak boleh dinanti-nantikan kalau penilaian. Begitu Pak Arif. Oke. Yang lain ada lagi yang mau ditanyakan Bu Septi, silahkan. Atau siapa? Izin Pak, saya mungkin terakhir. Oke, silakan Pak Edi. Iya, terima kasih Pak. Sebenarnya pertanyaan tadi sama dengan Pak Arif. Saya langsung terpaku sama yang bagian penutup, yang bagian tes, karena di dokumen 1, 2, 3 kemarin pada saat menyusun bahan ajar kami tidak mencantumkan tes Pak, langsung fokus ke rangkuman. Jadi kami tidak tahu yang mana sih tes yang harus kita masukkan. Ya, alhamdulillah sudah terjawab. Berarti pada tes akhir Pak, itu yang dimasukkan adalah instrumen penilaian yang akan kita susun ya Pak? Itu Pak pertanyaan saya. Berapa dulu ya? Yang ngajar Ngajar nih Pak. Berkeliling saya nih Pak. Saya kalau saya bersyukur Pak, sementara ada anak KKN yang protes di sekolah. Mantul. Jawabannya Bapak dan Ibu harus komunikasi. Pak, Bu, saya ada kegiatan PPG dulu sampai jam segini, sampai jam segini, sisanya
saya akan sekolah atau apa, itu harus Bapak Ibu bicara kepada Wakasek atau kepada kepala sekolah. Jangan sampai enggak gitu. Misalnya Pak Ridwan, saya mau mengkondisikan siswa dulu sebentar. Nah gitu, nanti saya masuknya sedikit telat. Ya enggak apa-apa, ini komunikasi. Pentingnya komunikasi di situ. Ya. Gitu, enggak apa-apa. Kalau saya maklum karena memang keadaan seperti ini pasti banyak bentroknya, apalagi Bapak Ibu sambil ngajar. Ya kalau nggak sambil ngajar kan jam berapapun bebas. Tapi karena Bapak Ibu punya kewajiban, ya mau nggak mau ngajarnya harus iya, PPG-nya harus iya. Semangat, yakin bisa. Kayak gitu ya, tadi Pak Edi mohon maaf bisa diulangi tadi belum jelas baru kepotong langsung tadi suara. Iya siap. Di bagian tes akhir Pak, apakah yang dimasukkan itu adalah instrumen penilaian yang kita buat ya? Oh iya, untuk tes akhir itu dari instrumen penilaian yang dibuat. Iya siap Pak. Ya, kalau itu di pertemuannya satu kali ya, pertemuan pada saat itu langsung ujian. Tapi kalau pertemuannya 2 kali, maka nanti di pertemuan kedua ujian tes akhirnya. Siap Pak, terima kasih Pak. Oke. Silakan ada lagi, tinggal 7 menit lagi. Oke, kalau tidak ada sedikit diskusi aja. Nanti mohon ditimpa, mohon dilengkapi, mohon dikoreksi. Bapak dan Ibu, saya kan belum tentu juga setiap kegiatan ini berada di kelas B, ya. Berada di kelas B karena memang saya harus memberikan pelangi, harus memberikan warna gitu. Jadi kemarin saya di kelas C, sekarang di kelas B, nanti nggak tahu apakah kelas A atau enggak. Kemarin sih sempat ada yang japri ke saya. Pak, kapan di kelas A? Nggak tahu, saya bilang. Karena yang menentukan kan ada hall dan korpis. Gantian Pak, aneh gitu. Loh, sama aja tiap dosen, saya bilang. Yang beda hanya penyampaiannya aja. Enggak Pak, beda. Kami kuliah sampai malam banget. Nah, dibilang. Wah, ini ketawanya puas kayak ngalami juga. Loh, kok bisa kuliah sampai malam? Iya Pak, kami pernah sampai jam 12, setengah 1. Itu kuliah apa jaga lilin, saya bilang. Sebenarnya Bapak dan Ibu mohon maaf ya, nanti silakan klarifikasi. Kuliah itu maksimal itu sebenarnya sebelum maghrib harus sudah selesai Bapak dan Ibu. Gak boleh mengganggu waktu istirahat. Nah, cuman karena kita kan toleransi ya, karena Pak Edi memang terkendala sinyal, kalau di sekolah tidak ada apa-apa, maka kita mengikuti Pak Edi. Kan nggak apa-apa, dan saya pun 90 menit selesai. Ya, sisanya Bapak Ibu belajar mandiri karena sudah dewasa, saya yakin Bapak Ibu akan mengerjakan. Dan harus student center learning approach. Gak mungkin dari saya terus itu kan enggak. Nah, ada yang protes gitu. Pokoknya Bapak harus masuk ke kelas kami Pak kali-kali biar nggak sampai malam terus. Walah, kalau saya masuk kelas A nanti kuliahnya jam 7, saya bilang gitu. Siap dan jam 7 kan lembur terus. Ya kalau Bapak yang ngajar ya nggak akan lembur Pak. Gitu. Ya nggak apa-apa. Suatu saat mudah-mudahan ada kesempatan saya ngajar di kelas A ya. Doakan saja. Jangan gitu Pak. Bapak kalau nggak ngajar kelas A berarti pilih kasih. Loh, bukan saya yang menentukan jadwal, saya bilang gitu. Pimpinan, ya komunikasinya pimpinan saja. Nah, ini menandakan Bapak dan Ibu, rekan-rekan kita sudah mulai ada tekanan dan agak sedikit stres dan tidak nyaman. Ya saya belak-belakan saja kalau saya orangnya terbuka. Kalau ada hal yang kurang nyaman, kurang sesuai dengan saya menyampaikan materi, menyampaikan bahan atau dalam berbicara, silahkan ingatkan saya, koreksi saya. Pak, mohon maaf Pak, ini sudah terlalu malam ya Pak, gitu.
kami juga belum mengerjakan tugas. Akhirnya saya balas kayak gitu. Kalau Bapak Ibu sampai jam 1 malam ngerjakan tugasnya jam berapa? Ya nggak ngerjakan tugas Pak, karena setelah itu langsung tidur. Paginya, paginya kan kita sekolah Pak. Nah, berarti lemahnya adalah Bapak Ibu adalah belum bisa mengatur waktu. Oh iya Pak, makasih infonya gitu. Nah, saya nggak mau ketika saya menyampaikan materi itu Bapak Ibu merasa tertekan, merasa tidak nyaman, merasa tidak bahagia. Saya tidak mau. Apalagi kuliahnya sampai larut malam. Kita ini manusia yang setiap orangnya keadaannya berbeda-beda. Di sini ada yang punya anak kecil, ya di sini ada yang punya tugas di kebun, di sini ada yang ke sekolah perjalanannya menantang, di sini juga ada yang kuotanya kalau malam sinyalnya nggak stabil, sering keluar masuk. Ya. Alasan-alasan itu pasti akan ada. Tetapi selama kita bisa mengantisipasinya, alhamdulillah. Saya selalu cerita ke Bapak Ibu dosen yang lain, Pak Ridwan kok gini, mohon maaf, kelas saya loh on cam semua, saya bilang. Dan kalau ada apa-apa mereka pasti izin dulu. Gitu. Dan saya nggak pernah nyuruh gimana, kecuali off camnya lama ini. Gitu. Pasti saya tegur. Tapi enggak tuh, saya bilang, kelas kemarin aman, kelas sekarang juga aman. Anak-anaknya nanya, satu orang bisa sampai 5 kali. Loh, kok bisa anak-anaknya nanyanya sampai 5 kali per orang? Iya Bu, saya bilang, iya Pak, orang anak-anaknya aktif semua kok. Bilang. Lihat aja di recordnya, satu orang itu nanya bisa 5 kali, bahkan lebih. Oh keren-keren ya. Padahal ya memang saya rancang Bapak Ibu harus berani bicara kan gitu. Jadi di sana itu ternyata banyak yang bicara itu adalah dosennya. Itu ceritanya katanya gitu, tapi bener enggaknya saya nggak tahu karena saya nggak ngajar kelas sebelah intinya gitu. Nah jadi saya mohon masukan dari Bapak dan Ibu, mohon saran, mohon kritik kalau saya ini merasa membebani, membuat Bapak Ibu stres, membuat Bapak Ibu jadi tidak bahagia, waduh, saya merasa berdosa. Oleh karena itu, saya butuh masukan nih, kira-kira apa dulu yang harus saya lakukan mumpung belum jauh gitu. Karena kita masih ada waktu kurang lebih 2 hari ya, sampai hari Jumat. Silahkan satu atau dua orang saja untuk menyampaikan waktunya. Beberapa saat silahkan. Gak usah takut kaitan sama nilai karena nggak ada kaitannya sama nilai ini. Tapi kaitannya sebagai bentuk demi kebaikan bersama. Silahkan. Oh, ini senyum-senyum gini kalau tidak ada langsung saya tunjuk Pak Hasan karena ketuanya Pak Hasan kelas ini. Silahkan. Iya, penampung aspirasi rakyatnya Pak Hasan. Oke, silakan. Kalau saya pribadi sih tidak ada Pak, karena emang saya tidak merasa tertekan diajar oleh Bapak. Hanya saja mungkin penempatan Bapak di pertemuan keempat ini agak apa ya, agak kurang sesuai kayaknya Pak. Harusnya seperti Bapak ini ditempatkan di pertemuan pertama sehingga kami di perjalanan lebih mudah lagi Pak kan. Ini udah tiga kali membuat dokumen ternyata masih banyak kurangnya kan ini, jadi kita berbenah lagi dari awal kan. Alangkah baik-baiknya orang-orang yang seperti Bapak, seperti Bu Farida itu ditempatkan di awal sehingga di kegiatan selanjutnya ini kami sudah punya panduan yang benar seperti apa sehingga pengerjaannya lebih mudah ya Pak ya. Nah, sebenarnya intinya dari saya pribadi dan kawan-kawan sih sudah ada diskusi singkat. Pak Ridwan enak orangnya, tidak ada tekanan, hanya manajemen waktu saja Pak. Terus terang saya mengajarnya 3 sekolah Pak, sampai malam baru pulang. Kadang itulah manajemen waktunya yang harus saya perbaiki lagi sehingga tugas-tugasnya bisa secara maksimal. Waktu istirahat saya juga dapat. Waktu kumpul temannya yang kurang sekali Pak. Sudah tidak ada kumpul-kumpul lagi sama teman. Paling malam minggu baru bisa Pak. Oke, itu saja Pak dari saya Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Kalau ada ketua pasti ada wakilnya. Silahkan, siapa ini wakilnya? Pak Arif, Pak Arif. Oh, Pak Arif, silahkan Pak Arif. Iya, Pak Arif.
Oke, terima kasih Pak dan Ibu. Nah, kalau malah jam kan suka saya tawarkan kemarin. Oh, jam 7 apa setengah 8 gitu. Jam 7 ya sudah jam 7. Kan saya ngikut Bapak dan Ibu. Yang penting pas kebenaran sayanya juga bisa. Apa mau disepakati maghrib terus? Ya silakan maghrib terus, tapi waktu istirahatnya malah makin berkurang, tapi nggak mengganggu ngajar. Nah itu tadi kan harus dipertimbangkan yang punya anak kecil, terus ya koneksinya, yang perjalanannya. Nah itu silahkan didiskusikan sendiri. Pak, bisa nggak kita jadwalnya jam segini? Silahkan. Yang penting harapan saya nggak mau seperti kasus tadi sampai malam gitu, saya nggak mau. Saya pribadi pasti akan saya tolak. Saya nggak mau. Kenapa? Kita butuh istirahat. Ya kita itu manusia juga. Kalau saya pribadi gitu. Nah, jadi silahkan kalau mau berubah masih ada waktu 2 hari nih. Kamis sama Jumat, Pak. Untuk Kamis gimana kalau kita siang? Oke, siangnya jam berapa gitu. Yang penting itu kan sasaran kita 1 jam selesai. Ternyata aduh saya nggak bisa 45 menit, bisanya 45 menit dulu, nanti 45 menitnya lagi sore lagi gitu, nggak apa-apa. Nah selama ini kan nggak ada komunikasi dengan saya, Pak. Kami kurang nyaman jam 7, ya nggak ada laporan, ya berarti aman-aman aja. Nah, jadi seperti saya bilang tadi, Bapak dan Ibu, kalau ada apa-apa itu laporan ke kepala sekolah gitu ya. Dan ke saya juga laporan, nggak apa-apa. Makanya selalu saya tanya, karena kemarin di Pak Edi yang memang sinyalnya tidak ada, makanya kita ngikut Pak Edi gitu. Tapi nanti kalau mau dirubah lagi ya silahkan. Selama saya bisa, saya akan ikuti nih gitu aja. Kalau masalah RPP kan dari awal silahkan kirimkan ke saya, nanti saya koreksi. Ya sudah berapa 3 orang kirimkan ke saya. Yang terakhir tadi malam Pak Ilyas, yang lainnya juga belum saya periksa karena masih ada kegiatan, tapi akan saya periksa semuanya. Mau tidak mau pasti akan saya periksa insya Allah. Cuman waktunya sekarang belum bisa, karena kegiatan saya masih agak padat, dan istri dan anak saya sebenarnya dalam keadaan demam, Pak. Ya, seminggu ini kemarin pertama ayah saya 4 hari itu sedang sakit. Dilanjutkan anak saya yang kedua. Sekarang anak saya yang pertama dan istri saya. Gitu. Jadi kalau sudah di rumah itu kadang saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya kadang-kadang kalau lagi ngajar suka denger yang nangis. Apa? Ya karena itu saya jaga, tapi gantian. Selama ngajar ya saya nggak mau diganggu. Begitupun di rumah. Intinya gitu. Jadi tetap semangat Bapak dan Ibu. Silahkan kalau untuk besok mau dirubah juga silahkan, saya manut. Yang penting nanti komunikasi jam berapa melalui Pak Hasan silahkan. Yang penting bisa nyaman intinya gitu. Begitu ya Bapak dan Ibu untuk pertemuan kita siap pagi hari ini. Sudah saya off recordnya. Jadi mohon maaf atas segala kekurangannya. Itu pun baik siapapun ya nanti Bapak dan Ibu, instruktur-instruktur selanjutnya setelah saya ini siapa ya, Bapak Ibu harus berani berkomunikasi yang baik, yang sopan, yang lembut, pasti akan enak kok. Begitupun saya insya Allah akan selalu bantu Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu mengalami kendala. Itu saja, tetap lakukan protokol kesehatan dimanapun berada, tetap jaga kesehatan, bugar selalu untuk Bapak dan Ibu, jangan lupa aktivitas fisiknya dilakukan.
Selamat beraktivitas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Pak. Semoga anak dan istrinya Selamat sehat kembali Pak. beraktivitas. Amin. Saya izin live ya.